Oke, kita ngobrol nih Pak ya. Nah Kang Nau, ini kan kita baru tadi acara tutup tahun Suara Puncak ya. Terus tadi ada pemberian juga sertifikat WBTB, Warisan Benda Benda untuk Cirende, ada mapak tahun, tutup tahun sama rasi gitu ya. Rasi, beras singkong. Nah, ini kan sebenarnya udah lama ya si rasi ini, dan sekarang akhirnya alhamdulillah diakui sebagai WBTB. Nah, sebenarnya pengakuan itu untuk sebuah komunitas adat seperti ini seberapa penting, dan termasuk si rasi ya. Kan kita sekarang dalam kondisi beras impor cukup banyak. Terus ini kan sebenarnya sebuah kearifan lokal ya. Di tiap daerah juga sebenarnya ada kearifan lokal, seperti kalau daerah timur ke sagu dan lain-lain. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah momentum untuk kita kembali ke kearifan lokal, tidak hanya mengandalkan dari beras? Ya, yang pertama kan harus diakui bahwa Indonesia ini kan terbentuk dari berbagai macam suku, budaya, istiadat, ya, etnis, golongan. Di Indonesia mungkin hampir 1.300 suku, ada 700 lebih bahasa. Dan itulah Indonesia yang disatukan oleh Pancasila. Nah, pada saat misalnya kita tidak memperhatikan apa yang menjadi cikal bakal Indonesia, ya kita akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tapi kan kita melihat memang adanya pemerintah belum fokus ya dari dulu ke wilayah itu. Misalnya ada beberapa dampak pembangunan. Mereka tergusur oleh pembangunan, oleh jalan tol, oleh bendungan, oleh komplek perumahan, oleh industri dan lain sebagainya. Nah, yang kedua terkait dengan warisan budaya tak benda, ya. Tentunya ini kan budaya seni yang tentunya menjadi kekayaan Indonesia, bukan hanya secara nasional, bahkan bisa juga secara internasional. Dan memang itu problem kita di saat misalnya serbuan budaya-budaya asing, kita dalam pengakuan pun belum dilakukan. Apalagi bicara terkait dengan perlindungan, bahkan apalagi terkait dengan pemberdayaan. Ya, nah, sehingga ya momentum ini ya sangat baik. Menurut saya tidak ada kata telat ya. Kalau memang pemerintah kembali fokus ya ke permasalahan budaya ini. Dan sebenarnya kalau tadi ngelihat proses rasi, kita kan tadi sempat makan rasi juga ya. Nggak ada bedanya sebenarnya sama nasi. Ya sebenarnya ujungnya perutnya kenyangan itu betul. Ya kan? Walaupun kita harus menyesuaikan terkait dengan tekstur apa segala macam. Dan rasi ini diolah dari singkong. Singkongnya pun yang zaman dulu itu singkong yang mengandung sianida. Jadi tidak singkong karet gitu mungkin ya. Singkong karet gitu kan. Jadi tidak semua orang bisa. Teknologi yang semacam ini pun yang sekarang ini berkembang pun ya mungkin belum tentu juga bisa gitu kan. Setiap orang mengolah itu. Tapi tadi disampaikan dari leluhur, dari karuhun mereka, ya benar-benar sudah mempunyai teknologi bagaimana menghilangkan sianida, ya, dan bisa dikonsumsi. Dan dikonsumsi pun kalau yang konvensional kan ubi diapain sih? Apa singkong diapain sih? Paling dipotong-potong jadi keripik atau gaplek gitu ya. Keripik, ya kan, terus digoreng gitu aja paling. Direbus, kan? Ditumbuk, ya kan. Nah, ini diolah menjadi tepung, misalnya bisa dijadikan beras. Nah, jadi teknologi ini sebenarnya teknologi modern banget yang sudah ada dari zaman dulu. Iya, padahal itu kearifan lokal ya, tapi dan bisa gitu ya. Dan problem kita terhadap misalnya sumber karbohidrat, teman-teman di timur itu kan biasa mengkonsumsi singkong, sagu, jagung. Jagung, tuh. Akhirnya ada kebijakan, nggak tahu kebijakan atau apalah, mungkin di tahun 80-an lah. Yang waktu itu misalnya kita berhasil melakukan swasembada beras. Lalu akhirnya setiap orang, berbagai macam entitas, suku, budaya dipaksa untuk mengkonsumsi beras. Nah, sehingga agak hilang tuh sagu, jagung, singkong, porang, hanjeli, sorghum, porang itu ya. Ya kan, pisang. Saya ingat porang itu dulu
kalau baca kisahnya porang itu oleh Jepang, masyarakat tuh Indonesia dipaksa untuk tanam. Ya. Diambil dikirim ke Jepang. Iya, saya pernah makan beras porang itu emang enak. Jadi. Iya, ya memang padahal enak. dari sini semua. Rendah kalori, rendah gula, ya kan benar. menyehatkan. Gitu. Nah sekarang kita ingin makan beras porang, ya dari perusahaan-perusahaan besar atau bahkan import kan. Iya. Padahal dan mahal itu ya? Ya mahal. Mie juga sudah ada dari dari porang kan. Iya. Nah sehingga kan saya berpikir ya kenapa tidak dikembangkan satu sistem pengolahan bahan-bahan itu sama seperti porang tadi. Ya. Kenapa singkong ya tidak bisa diolah seperti yang terjadi di Cirende? Kalau singkong bisa diolah, maka substitusi beras itu pasti akan terjadi, ya kan? Dan diversifikasi pangan akan terjadi. Dan terkait dengan tadi enak atau tidak, layak konsumsi atau tidak, ya pada saat singkong dan apapun menjadi tepung, maka bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Betul. Dan terkait soal kampung adat gitu, sebenarnya untuk di Jawa Barat sini kan ada beberapa kampung adat juga ya. Ya. Nah, apa yang bisa diambil benang merah dari mereka yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kebanyakan gitu ya? Saya sih melihat ya, pemerintah saat ini baru menjadikan adat seni budaya hanya sebatas jargon, hanya sebatas tagline, hanya sebatas program-program yang ada di visi misi program. Pada saat kita masuk kepada sebuah proses perencanaan ya di program, di kebijakan atau bahkan anggaran, mereka tidak mendapatkan porsi kebijakan, program dan anggaran yang cukup. Nah sehingga pada saat bicara pengakuan, bicara terkait dengan perlindungan, bicara terkait dengan pemberdayaan, mereka ya berjalan dengan sendirinya. Campur tangan pemerintah pun kecil. Kan sangat sedih sekali Kang Satria pada saat pemerintah hadir kalau di acara-acara yang seperti ini. Pada saat mereka mendapatkan permasalahan, kan pasti kadangkala di Jawa Barat ini terjadi berbagai macam gesekan terkait dengan cara-cara mereka menjalankan misalnya adat istiadatnya, terus kebiasaannya, bahkan misalnya dalam menjalankan ritual-ritual keagamaannya, kepercayaannya. Nah, pemerintah kadangkala hadirnya pada saat ramai. Setelah udah ada gesekan gitu ya? Ya, beberapa kan terjadi misalnya di Cigugur, ya. Nah, di Cirende ini, paling tidak ini kan kawasan kota, di mana masih terpelihara, ya kan, adat Sundanya. Nah, sehingga ya harusnya ya pemerintah lebih fokus lagi bagaimana mereka menjaga, melestarikan, misalnya dari rumah yang terbuat dari kayu, penataan lingkungannya. Ya, jangan sampai mereka tergeser. Ya, yang dianggap pembangunan di Kota Cimahi misalnya. Kan banyak juga yang tadi saya sampaikan di awal. Mereka harus tergusur oleh program-program pembangunan. Nah, sehingga paling tidak ya Cirende ini harus bisa ditetapkan selain tadi, selain warisan budaya tak benda untuk upacara adatnya. Tapi bagaimana ini juga diproteksi menjadi sebuah kawasan yang terlindungi. Ya. Dan pada saat bicara pembuatan RT RW, dimasukkan di sana harusnya RDTR, ya ini kawasan yang diproteksi betul, yang tidak bisa beralih fungsi apapun. Nah itu sih kuncinya di situ ya. Khawatirnya ketika ada program-program pembangunan, mau nggak mau akhirnya harus tergusur gitu ya. Iya, dan misalnya kalaupun misalnya ada beberapa program misalnya yang berkaitan dengan rumah adat ya, rumah adat, terus kita punya program misalnya Rutilahu. Pada saat kita dorong Rutilahu, ya Rutilahu itu programnya tidak mengubah bentuk rumah itu. Iya, hanya perbaikan ya. Iya, hanya perbaikan, dan kalaupun ada bahan-bahan yang baru disesuaikan dengan instrumen bangunan yang ada di situ. Iya, betul. Itu perlindungan sebesar sana ya. Menarik sih, kan banyak ya kearifan lokal yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk sekarang, untuk manusia sekarang ya.
Kadang kita tuh suka lupa sama itu, padahal itu menjadi kebiasaan yang bagus dari dulu sebenarnya. Iya, dari dulu, dan Jawa Barat ini sangat banyak sekali masyarakat adatnya. Mungkin yang terkenal kan hanya beberapa ya. Misalnya Cirende, ya kan? Terus Kampung Naga, ya. Cigogor, Cipta Gelar, dan berbagai macam bidang, berbagai macam aspek, ya secara adat istiadatnya mereka sudah punya. Iya, benar. Dalam hal pertanian mereka punya, dalam hal pangan mereka punya, perikanan mereka punya, gitu kan. Atau bahkan misalnya tata kelola hukum pemerintahannya juga mereka juga punya. Nah, sehingga kan banyak harapan sebenarnya dari masyarakat adat untuk status hukum. Masyarakat adat ini juga mereka punya, dan itu memang masih sangat sulit. Masih sangat sulit. Jadi pemerintah misalnya mempunyai regulasi, suatu komunitas, satu entitas itu bisa berbadan hukum masyarakat adat, harus ada kajian yang benar-benar menyatakan bahwa itu memenuhi segala unsur yang ada di situ ya. Sistemnya benar-benar ada dari dulu. Nah, itu yang kadangkala beberapa masyarakat adat tidak lengkap menyajikan literasi sejarah ya masyarakat itu sendiri. Iya, si literasinya kadang si dokumentasinya kurang ini, kurang tertib. Iya. Misalnya ada manuskrip yang hilang. Nah, sehingga ya menurut saya harus ada berbagai macam perbaikan. Perbaikan terkait dengan regulasi yang lebih memudahkan. Nah, sehingga pada saat mereka punya status hukum atau badan hukum sebagai masyarakat adat, maka hak-hak adatnya akan mengikuti. Misal, yang sering terjadi misalnya ada kepemilikan tanah bangunan. Yang itu sebenarnya milik adat dari turun temurun. Meludukan. Ya kan, dari turun temurun, terus diatasnamakan keluarganya kan. Iya. Nah, pada suatu saat, diakui bahwa itu milik orang per orang. Padahal itu milik masyarakat adat sih. Nah, pada saat masyarakat adat itu menggugat, pasti kalah. Karena apa? Dia tidak punya badan hukum. Iya, jadi sering ke sana ya. Itu. Dan kalaupun sertifikat itu diatasnamakan masyarakat adat, belum bisa kan? Nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kan nggak ada badan hukumnya. Nah, sehingga itu harus badan hukum berarti ya? Harus badan hukum. Dan itu kan rata-rata masyarakat adat kan nggak mikir ke sana, maksudnya, untuk apa? Belum ke arah sana ya? Iya, ya mungkin dulu berpikir seperti itu, tapi dengan perkembangan zaman, harusnya ya dilakukan. Legalitas itu harus dilakukan. Nah, sehingga Jawa Barat menurut saya wilayah yang sangat luas, masyarakat adatnya juga sangat besar. Paling tidak ya ke depan harus ada intervensi dari pemerintah, bukan hanya sekedar mereka hadir dalam upacara-upacara adat, tapi berbagai macam hal, bukan hanya terkait dengan problem-problem yang berkaitan dengan seni, budaya, adat istiadatnya, tapi problem masyarakat secara umum juga kita harus masuk. Bicara di masyarakat adat itu, maka ada potensi terkait dengan konflik. Lalu misalnya terkait dengan pendidikan. Kadangkala pada saat bicara pendidikan, mereka pun belum menjadi perhatian kita. Bicara terkait dengan pelayanan kesehatan pun sama. Ya, walaupun mereka misalnya mempunyai kebiasaan bagaimana di sistem pendidikannya, di sistem kesehatannya, tapi dengan perkembangan zaman ini kan ya mau tidak mau, pemerintah harus hadir juga di mereka. Iya. Kan seperti itu ya. Menjadi perhatian, menjadi keprihatinan juga ya sebenarnya. Ya, kalau saya diskusi dengan para kasepuhan di masyarakat adat, problemnya hampir sama. Dan itu udah sejak dari dulu ya. Iya. Belum ada langkah real sebenarnya kalau. Ya, makanya kita harus pikirkan bareng ke depan. Ya, langkah real apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, bukan hanya terkait dengan tadi pemberian
sertifikat itu. Jangan berhenti di situ. Jangan berhenti. Pemberian sertifikat itu menjadi pintu, ya kan, untuk pemerintah masuk dengan program-program yang lain. Harusnya ini. Bisa dimulai dari Jabar, kan emang? Harusnya dari Jabar ya. Nanti kalau beliau jadi, gimana jadinya gubernur nih, Kang? Oh iya, on proses. Saya jadi penasaran. Oke, kita ngobrol di PM.